القدر ابن حضرة الشيخ محمد حضرة الشيخ عبد الله المنجري حضرة الشيخ عبد الله بن اسماء المنجري بن حضرة الشيخ عبد الله المنجري بن حضرة الشيخ ابو عبد الله المنجري مشهورا ومعلمنا وزوجته وذريته ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم من الجنة ويقول من السلام من ورم وعلوم بدين الاخرى ولا تامنا وامنا ولعمنا ولامتنا ولخالنا ولخلاتنا ولاشترنا ولجدتنا والى ارواح جميع مولانا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ويرحمهم ويرد درجات في الجنة وعلانية الله ينور قلوبنا وقوالبنا من الهدى والتقى العفو والغنى والمتناسب بلا مهنتنا وارتحال من جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-darin amin. Baik. Halaman 120 32 ya. Wa taqaddama qawlu Sufyan as-Sawri ta'afahu anil aqli min at'amin nasi jubdakum aw jahdakum fa innahu ma'udi'a rajulun yadahu bi qis'ati rajulin illa dallahu. Menurut perkataan dan telah menyebut oleh Imam Sufyan as-Sawri daripada perkataan sini ta'afahu, cukupkanlah olehmu daripada memberi makan min al-amin nas, ringanilah daripada manusia itu dengan sabab ikan memberi makan. Maksudnya apa? Jadilah orang pemurah. Ada kawa pemurah lawan duit, lawan makanan. Ada kawa lawan makanan, lawan tenaga. Ada kawa pemurah lawan tenaga, lawan pikiran. Ada kawa pemurah lawan pikiran, lawan doa. Atau yang jelas membahagiakan orang termasuk pemurah juga. Maka kau apa-apa, jadi mahimu orang barang termasuk daripada orang-orang. Tak apa buang angkul anil akli min amatin nasi jahdakum atau juhdakum, ada dua barisnya, juhdakum bisa, jahdakum bisa. Fa'innahu ma'udi alinas, maka sesungguhnya seorang laki-laki yang meletakkan dua tangannya di kisah dirajulin pada kantong seorang laki-laki illa dan lahu, itu merupakan suatu kehinaan. Contoh, apabila ada orang di sini kayak kita nih mandap tangan di kantong kawan, di kantong kawan dimasukkan tangan. Terus mantap. Pahamannya apa? Pahamannya entar. Apabila di sini kita memasukkan tangan ke kantong kawan, itu illa jallalahu, maka orang itu menjadikan seseorang yang terhina. Tanya apa? Tangan di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi sekali-kali tangan di atas, sekali-kali tangan di bawah. Karena apa? Karena setiap sesuatu itu, setiap perkara itu ada kesudahannya. Orang kaya kesudahannya bergigih. Orang kaya kesudahannya bergigih. Orang sugih kesudahannya bergigih. Artinya apa?
kaya kada berlawasan kaya. Orang kaya batasannya kena kasudahannya sakit miskin. Itu dia dahulu orang sugih. Dahulunya tuh gitu. Orang sehat kesudahannya sakit. Setelah sehat kesudahannya sakit. Orang hidup kesudahannya mah. Nah itu pasti tak. Semua sesuatu itu ada kesudahannya dan setiap kesudahan itu pasti terjadi. Orang miskin, orang non miskin kesudahannya kaya apa? Kaya hati. Tahan banting sudah miskin tak harus hari-hari miskin sampai 20 tahun kebal sampai ke dalam hati. Yang dikatakan kaya itu adalah hati, bukan sesuatu yang ada di luar awak. Yang dikatakan kaya itu di hati. Apabila orang itu merasa cukup, walaupun di luar awaknya kada ada duit, kada ada harta, kada ada. Nah itu kaya. Hati kaya itu hati tentram. Apabila makan, duit, itu ada banyak pikiran. Nah hati tentram itu sugihnya. Rumah bono, tapi kada mau beli. Nak subuh hanya beli. Bunyi kerekes sedikit. Ambil cinta, nanti itu kesudahannya tak. Jadi setiap orang ini ada kesudahan. Apabila kesudahannya tuh Tuhan kayak apa aja kan ada kawan melawani kesudahan. Nah itu kesudahan kan kalau dilawani. Apabila pasti Tuhan kan. Kayak apa aja kayak apa aja luasnya si sudah Tuhan itu apa dah. Nah itu pak. Apabila sudah Tuhan kesudahannya mah nanti ada lagi masih datang. Itu di sini. Ada. Kata dia mata tapi melihat ini. Nah bapak tulisannya. Kan duit gue juga. Karena duit itu warnanya mungkin abang atau aja. Warna biru tahu, hijau dan abang kalas tahu, kuning kalas tahu, daun kalas tahu juga. Yang bisa kita pernah mah asal baik. Jadi kalau masalah duit kita harus melihat tandanya kan melihat bunyinya aja gimana. Dikasih tahu kasap tuh bang. Ini harga 2.000-an. Nah, ini harga 5.000. Kenapa do? Mau kalau mendengar bunyinya aja tuh ada melihat tandanya. Jadi kalau masalah dunia kasap tertahan. Kalau masalah dunia kasap ini berapa aja 5.000 juga. Yang tertahan. Lalu apalagi setiapnya. Wakana yajid al-farat arifashi idza wada'a idza waqa'a basaruhu ala qabrin yasrahu kama yasrahu sawru wa kana hatim al-asab. Si Yazid Ar-Rafashi apabila mata sidin memandang tak pandang tak lihat atas kuburan. Apabila mata sidin ke jalan kah duduk kah, apabila mata sidin tak iti kuburan yasrahu mengalir babakak yasrahu itu babakak besar-besar mantan artinya menang nangis. Babakak mata sidin sebagaimana kababita maulah sarang berarti bakak maulah kababita maulah sarang tuh gonol tak berarti katanya istilah mata tuh bangkak. Setiap kali melihat kuburan bangkak atas sidin bangkak apa nangis. Kenapa dia menangis? Karena yang dipandang sidin bukan kuburan so aku sidin kita kurang nang sudah mati itu sidin untungnya. Kenapa untung? Karena sudah melewati sakratul maut. Aku nang baru mati ini selamatkah kadakah pada waktu
waktu sakaratul maut itu dari nanti mau menangis. Nah sudah mati itu lewat sudahnya. Ini menentukan kita ini menentukan sakaratul maut. Artinya husnul khotimahnya aja lagi. Artinya akhirnya khatimah apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ini yang dihayakan. Jadi sidin ini setiap kali mata sidin ini tak pandang, tak lihat kuburan, kelihatan duduk, kelihatan berdiri, kelihatan berjalan, mata sidin, tak itu kuburan, dan kan pastilah jangan tak itu kuburan bangkap tuh mata sidin. Kata putanan, itu putanan. Wakana Hatim al-Aswam dan adalah Imam Hatim al-Aswam yaqulu man marra bi maqabiri, siapa yang lewat di Al-Qah walam yatafakkar, dan ia kadang memikirkan bi nafsihi pada masalah perjalanan dirinya, walam yadaq li nafsihi, dan ia kadang mengajak kepada dirinya, walahu waqad khana, dan sungguh orang itu dalam kerugian, wa khanahum, dan mereka itu dalam keadaan rugi. Ujar Hatim al-Aswam, apabila Malik lewat di kuburan, tapi inya kadang memikirkan binafsihi, tentang keadaan dirinya, dan inya kadang mengajak bagi dirinya untuk berdiskusi tentang orang-orang yang ada dalam kubur. Maksudnya ini kalau Hatim al-Aswam ini ada kuburan masjid tengah melewati itu, coba pikir benar otak sini pikirnya itu cilik tak cilik ujar sidinnya umpama aku yang mati dalam situ, kira-kira aku ini jadi apa dalam situ sudah ujar si Hatim. Lalu sini bapak andai lawan diri sini, wahai diriku, apakah engkau sanggup menahan jepitan bumi? Wahai badanku, apakah engkau sanggup menahan makanan cacing? Ikam dimakan cacing, maka itu toh supaya sidin mengandiri diri itu, supaya diri ini mau insaf. Nah jadi kumpulan kena kan diri seorang, wahai diriku, nah umpama ikam dalam kubur siap ada tulang-tulang ikam terselisih, wahai mataku, sangguplah ikam apabila dalam kubur ini karena mata ikamnya tak keluar pada tempatnya, wahai gigi-gigi, apabila ikam dalam kubur ikam paculan pada rahang kumpul, wahai persendian sambungan-sambungan jari-jari, apabila dalam kubur karena ikam tak pacul tuh kita nah sandi sendiri hilangan jarinya. Lalu dia sedih, wahai diriku, wadikah ikam kada sanggup ikam kada itu, apabila ikam sanggup, artinya harus yakin jangan insaf, tapi mau ikam merasa takutan berpikir aja. Jadi sidin itu melajari diri sidin atau menakut-nakuti diri sidin supaya diri sidin itu takutan narukan tadi wani walahum apabila kada, walahum bakal khona nafsuhu, apabila kada maka mereka itu dalam kerugian, dan kerugian mereka dan hal keadaan mereka itu rugi. Yang dalam kubur kayak itu juga walam yadi nafsi walau bakal khana nafsuhu wa khanahum, apabila diri sendiri rugi, dalam kubur itu rugi juga. Hanya kayak ini, wahai diriku sendiri, tampulu ikam masih kawa apa-apa, tak kasih begawi ujar sidin lawan diri sidin, ketimbang itu anak orang mati yang kubur itu ada orang lagi apa menambahi amal pada kawa. Ada ikan masih kau behina, masih hidup, kau begini, kau begitu lagi. Nah, coba di sini pandang olehmu kurang sudah mati, kau lah laginya apa-apa. Wah diriku ikan tampulu masih kawa, tampulu ikan masih kawa.
banyaki mencari bekal. Nah, maksudnya wakana ya kan, wakana karjanin wa biram ada murang karzat bin wa biran idala aqobran bakal nilai lagi orang anu karzat bin wa birah ini apabila terlihat ukuran bukan melihat, kalau melihat pastilah ini kata duduk ada orang Marawa di sebelah kiri mereka pas matanya utik mata jangan kiri pas di kiri ada kuburan mbak untuknya menjawab salam menangis jadi bingung mau ucap salamnya kenapanya mbak ucap salam menangis padahal kadang bukan menangis nah mau ucap salam itu tapi mulai sedang menangis tuh kuburan itu ditanggung misalkan sidin kayak kuburan cuma sidin memikirkan mesti diriku kayak itu diriku kayak itu maksudnya apa tampul belum mati nah anu wahai diriku kemudian kayak itu jika hendak nyaman banyak kita cari sangu kamu jika hendak sakit jika kamu itu tuh lalu si beliau ini tadi anu karja si karja bako menangis terus akan berjalan terlihat kuburan menangis juga. Qala lalu berkata inta umi kana akiman fa inna lil waladiha bil qabri hisaban tawilan wa min ba'da dzalika ahwalan izoman yasifu minhal atfalu menangis sidin lalu waqala dan berkata sidin sambil menangis lita rugi lita umi aku melihat akan ibuku kanat akiman di dalam kubur hal keadaannya akiman ini kuyuh benar mangga benar payah benar kenapa jadi payah kuitan sidin ibu sidin liwaladiha karena sesungguhnya bagi nama baratakannya lidiha karena sebab anak-anak dari ibuku melihat ada kuburan kuitan nangis sampai sini kubahnya segini dibukakan tuh Tuhan tentang hal ehwal kurang dalam kubur pokoknya melihat itu melihat sini laita umi kanat aqiman fa inna liwaladiha sidin itu kuyu banyak tanggungan karena sebab anak-anaknya padahal anaknya ini belum mati mati il qabri di dalam kuburnya hasiban tawilan fa inna liwaladiha fil qabri qala dan berkata li taqumi yang berkata ini si karja berkata lita rugi benar mamaku kenapa? Karena mamaku itu kanat akiman apabila sampai di kuburan sidin menangis karena sidin menanggung bagi anak-anaknya fil qabri anaknya mati ini anak si dan sanak daripada si karja jadi karjanya ada di si mama kayak itu kan jadi setiap kali si karjani melihat mama ke kuburan anaknya nih menangisnya dan sidin melihat akan kuitan sidin kebanyakan beban kenapa kebanyakan beban padahal anak mati itu anak kuitan masih hidup mama tapi kebanyakan beban tadi dengan sebab anaknya mati dalam kubur dan si karja ini melihat dibukakan Tuhan dalam kuburan itu ya timba sidin di sidin anak si umi tadi anak si umi ini dalam kubur hisaban tawilan hitungannya banyak banget panjang banget lawas banget mah itu amal si anak si umi nih si umi ada si anak yang mati
Jadi si Karzani dibukakan Tuhan kasar melihatnya alam kubur, melihat anak si Umi ini menghadapi hisab hitungan amal, hanya hitungan amal, belum lagi nikmat ajab dan nikmat belum, melihat hisab aja nih, giliran hitungan amal baik, amal jahat, amal baik, amal jahat, amal baik, amal jahat, amal baik, amal jahat, terus benar sampai nang mama ini, mama sidin nih, mamanya si anak-anak tadi, mamanya kuitanya nang mati ini setiap kali dikubur, terus benar tuh mau membacakan, membantu dengan doa. Waman wamin ba'da dzalika ahwalan kada lawas imbah itu. Imbah terjadi hisab nang lawas. Wamin ba'da dzalika ahwalan aziman. Kada lawas imbahnya di dalam kubur tuh gempa bumi. Gempa bumi. Menangis si Karzani dibukakan Tuhan kasar, kasar. Tak buka dalam kubur. Ya, menangis ini teh. Menangis melihat anak si Umi ini menghadap antrian amal aja lawas benar, dan sampai kepada perhitungan pun menuntuakan masalah catatan amal ini lawas benar. Tiba sudah lawas tuntung hisab di dalam kubur itu apa yang terjadi? Ahwalan asiman, huru hara, ada gempa bumi, ada bumi nama api dalam situ, ucapan bang. Setelah orang pujiakan karena sendiri lupa oleh Allah Ta'ala kasar, menangis melihat situasi orang dalam kubur, menangisnya itu bukan menangisi orang dalam kubur, ada menangisi karena aku dalam kubur kayak tujuan. Jadi di sini tak pulang hidup ini karena tak pulang hidup ini banyak itu nana mati pun di sini melihat pada lagi membantu untuk dirinya aja pada kawan yang kau membantunya tuh membantu seseorang di alam kubur, amal solehnya juga amal soleh si mati lagi hidup, ada orang mati ada kawan, ada orang hidup siapa yang ini, ada seorang juga lagi hidup. Lalu apa yang terjadi? Yashibu min hal anfal, anak-anak muda minha yashibu beruban, yashibu itu beruban batu hak gara-gara gempa bumi, gara-gara hal ehwal dalam kubur, kakanakan nang di dalam kubur asalnya timbul batu hak aman. Apalagi kan hari kiamat, apalagi pada waktu hari-hari huru hara hari kiamat, perwujudan ini hanya huru hara dalam kubur. Kalau huru hara kiamat parah lagi, orang-orang betianan pada waktu terjadi kiamat, nang betianan ini lahir kekanakan tuh anaknya tuh lahir haratan kuitan sambil buka tuh nah sini gempa buka sedang hari mencari tempat aman. Kiamat itu huru haranya macam-macam. 3 hari sebelum kiamat tuh hari-hari gempa bumi aja. Maka apabila gempa bumi itu bumi ini balahnya ini kan sekilan 2 kilan sampai berapa ratus meter balahnya, siapa yang akan masuk adalah gitu Pak. Dan dalamnya kadang lagi tidak ada, dalamnya kayak dibecak. Jadi bumi itu kayak wadah bakar kita tertatak 3 hari 3 malam sebelum langit digugurkan Tuhan. Bumi itu dibala-bala karena di sini gempa bumi, lalu orang-orang yang bertianannya di sini gempa buka pas itu mencari tempat aman, paharatan buka anak nang paut melahirkan tanpa diketahui kan tahu lagi tempat hingga sampai ke tempat aman jaga paut, ada lagi anak lahir sorongan. Artinya apa? Saking ketakutanannya kada merasa lagi kakanakan harus ya. Kakanakan lahir pada hari itu, sedangkan hari itu kiamat asalnya menangis kakanakan tidak berarti kau enggak berarti kau mencari tempat aman berarti kau ada yang bisa buka sudah. Jadi kakanakan pada waktu itu saking huru haranya bonol badan kada bisa buka apalagi kurang lumpuh kursi roda kiamat tarik kursi rodanya kada tak pakai lah
asalnya karena kau berjalan kau boh apa yang terbunuh kiamat itu cerita kakanakan aja timbul obanan berata anak paham lah bukan lah sering takutannya paham betul hak asalnya karena kau berpikirnya apa mencari aman gitu asalnya nang berjalan ada orang nih umur 4 tahun umur 5 tahun biasanya 5 tahun berjalan aja kalau itu lupa karena apa umur hari kiamat umur 5 tahun kekanakan sama kayak kekanakan umur 30 tahun lagi lupa karena merasa lupa tuh hanya saking huru haranya bonolban kekanak apa orang kekanakan aja bukan langsung ya sibul atpal kekanakan beban betul hak tuh saking ganasnya huru hara kita nih kalau sama lain kita atau kebanyakan pikiran betul ada maka itu juga huru hara itu maksudnya apa kita itu mencari tempat aman kasih berpikir kemana lagi buka kemana lagi bersembunyi gitu lah situ gempa buka masih situ gempa buka situ gempanya itu katanya imbas sudah gempa bumi itu hampir ada apabila gempa bumi bala dari bumi ini balanya 100 meter kuburan nang situ nang kan bisa melangkah ke salah jalan kubur kan timbul lagi dalamnya kada tahu berapa kedalaman gempa pada waktu itu buka ke sana gempa perang di sana pokoknya 3 hari 3 malam sebelum kiamat tuh gempa bumi harus imbah 3 hari 3 malam gempa bumi menghancur bumi dulu imbah bumi itu bakarat-karat 3 hari 3 malam hujan petir pulang turun dari langit ada bakal ada tapi bu petir wah petir menembaki manusia ini mati jadi petir menembak pasti paham lah mencari tempat aman buka pas itu tembak kurang mati bego nang masalah mati buka kurang mencari tempat aman 3 hari 3 malam hujan petir jangan kiamat ciri kiamat apabila ada hujan petir ada hujan banyak hujan petir 3 hari 3 malam itu ciri kiamat tapi sebelum 3 hari 3 malam hujan petir 3 hari 3 malam gempa bumi ciri-cirinya karena kurang hamil lahir sorangan kalau bidan-bidanan lagi sering takutanannya gugur anak ini lahir di bumi lahir sorangan nah kuitan buka kan kau lagi urusan yang penting memikirkan menyelamatkan diri masing-masing kiamat itu kan lagi istilahnya memikirkan kawan memikirkan masing-masing poso hibi wabani terkadang kuitan gak bisa lawan anak masing-masing mencari selamat sahibi wabani dan kurang ambisi anak gak bisa anak menyelamatkan diri sendiri kuitan menyelamatkan diri sendiri kadang lawan istri gak bisa juga masing-masing mencari tempat ada lagi sedang masing-masing dan dalam kubur itu jadi pulang saking ganasnya aja tadi orang-orang menangkap-anakan lakas Tuhan beban Wakanan Hasan bin Soleh dan adalah Hasan bin Soleh idar al-kuburan apabila sidin melihat kuburan yaqulu berkata ma'ahsana syahirakum syahirukum wa innama dawahi fi bawatikum. Setiap kali sidin melihat kuburan berkata sidin ma'ahsana syawahir tidak berharga lagi akan kalian oleh kekayaan atau bendahara dunia syahirat tuh contohnya bendahara emas perak kalau untuk saat ini bahan harga tapi kalau kurang dalam kubur punya sidin apabila aku meti kuburan sidin melihat emas melihat duit aku kada baliur lah artinya apa ada lagi imbas sudah melihat kuburan ini aku ada berpikir lagi besok pacangan itu apabila aku pacangan kada hidup berarti hari ini aku banyaki menggawe nang kebaikan ada lagi berpikir mencari duit ada lagi
Jadi sidin ini apabila setiap kali sidin meeting kuburan 2 hari sidin tuh ada berkembang. Apa dipikirkan sidin? Sehari aku kuliah 1 miliar sidin. Sehari nih 1 miliar. Tapi esok ngamatin kasih nampak 1 miliar tadi. Setiap kali sidin meeting kuburan sidin bapander ma'asanu sawahirapo harta benda dunia ini kada berharga lah. Setiap kali meeting kuburan udah sidin amas kada berharga lagi. Kenapa? Nambah harga itu namanya amal soleh. Jadi harta ini artinya mereka mati harta tadi. Nah itu kan ma'asana. Setiap kali sidin meeting kuburan sidin berkata, aku pada badiur lagi akan perhiasan dunia. Makin rancak sidin naik di kuburan makin kanan lagi sidin. Kenapa? Karena sidin mengalir. Apabila sudah mati, kayak apa aja sedihnya tadi ya, nanti bawa apa amal soleh masing-masing. Seorang mencari harta siang malam ibadah ada menggawe-gawekan kurang, hidup dalam keadaan sugih ya kan, di dunia sugih tapi amal miskin mati. Jadi sedih antara sugi dunia lawan sugi amal soleh, lebih baik aku banyak berisi amal soleh ketimbang banyak berisi dunia. Kenapa? Sebanyak-banyaknya dunia tadi, sebanyak-banyaknya amal soleh tak bawa buli. Wa inna madawahi, maka sesungguhnya ulat-ulat itu bimpawatinikum, ada di dalam batin dan perut-perut kalian. Jadi cacing-cacing itu, cacing atau ulat atau rombong itu datangnya bukan dari luar. Gampang kita nanti tanah. Jadi cacing itu atau ulat itu bukan datang dari luar. Nak tahu ini kurang karena gula darah basah. Orang karena gula darah basah luka. Impas sudah pindah abang, masak lagi. Apabila sudah abang berubah menjadi abu-abu. Impas sudah abu-abu, jakai dagingnya itu rapuh. Nah sudah abu-abu itu kulitnya jakai rapuh, terukur atau kuyak. Itihak ulatnya susun, ulatnya itu nang kayak sarang wanyi orang ujung itu apa? Tambuan kan? Nah, kayak tambuhan itu nah bersarang-sarang di dalam daging. Dalam daging sarang. Lalu jadinya apa? Sesungguhnya hanya saja ulat-ulat itu berasal dari diri ikam, dari daging ikam juga. Amun hendak ada ulat di dalam tubuh itu tak banyakin awak ikam menggawe kebaikan sama saya teknologi itu maksudnya. Apabila awak ikam menggawe kebaikan kan ulat tadi timbul dari awak ikam, dari jasad ikam juga. Tapi apabila ikam awak ini digunakan banyak yang baik, jadi daging ini yang kayak wadi kau pada. Apabila wadi itu sudah bablatung dan kadang-kadangnya. Jadi nama nantokan bablatung awak seorang juga. Makin awak makin banyak lalai, makin banyak kena belatung. Apabila awak banyak digawe yang baik, kan tak kurang belatungnya, terlambat hancur awak, terlambat hancur daging. Malahan ada nang kada daging itu tutup. Wakana Syabit al-Balkhi yaqulu al-kubru rawdatun min riyadil jannah. Sini berkata,
kuburan itu merupakan satu taman daripada taman-taman surga. Apabila nang mati ini siapa? Enggak itu tuh. Nang mati ini siapa? Ujar sini kubur itu merupakan satu kebun daripada beberapa kebun korma, daripada beberapa kebun surga. Ala man kana, atas orang nantinya itu lagi hidup, yashkuruhu, kurangnya lagi hidup tapi ingat akan kubur. Apabila orang lagi hidup ingat akan kubur, maka apabila inya mati, inya masuk ke dalam kuburan dan kuburannya berubah menjadi taman surga. Arti ingat lawan kubur itu apa? Amlah, bukannya nangkaina kuburan, ingat kuburan ada. Siapa lagi hidup ingat akan kubur, maka apabila inya masuk ke dalam kubur, maka kuburnya berubah menjadi kebun surga. Tapi orang itu lagi hidup ingat lawan kuburan. Contohnya kayak ini, kan pulang ke kuburan, kalau melihat kuburan nangis, maksudnya aku mati. Baik itu dong, amalku jadi banyak, aku ini ibadah kurang, kebaikan berarti ada. Lalu memperbaiki diri. Enggak, setiap kali ke kuburan memperbaiki, setiap kali balik dari kuburan memperbaiki diri. Apabila orang yang itu mati, kuburannya menjadi taman surga. Bukannya apabila orang itu lagi hidup ingat lawan kuburan, maka apabila mati dinya kuburannya itu berubah menjadi taman surga. Karena kayak itu pahamannya kayak itu lain. Maka itu terlalu hari-hari ke kuburan, pandangan kuburan, ingat di kuburan. Mereka hari-hari sehari 10 kali. Karena apabila mati kuburan orangnya itu menjadi kebun surga. Karena kayak itu pahamannya tuh apabila orang itu lagi hidup setiap kali ke kuburan maristakan dirinya, mati maristakan dirinya, mati dan memperbaiki ibadahnya, memperbaiki gawiannya, memperbaiki kelakuannya. Apabila ini mati karena maka kuburan orangnya ini kaya kebun surga. Harus mengalir orang tambah amal. Ada nambah amalnya asalan, upahnya asalan dua. Ya. Orang beramal berbujur-bujur, upahnya bujur-bujur juga. Orang beramal serius, upahnya serius juga. Orang beramal bersungguh-sungguh, pahalanya dapat sungguh-sungguh juga. Orang berilmu, orang beramal, tahu pikirnya aja, pahala dipikirnya Pak. Orang beramal, tahu lawan ilmu hati, pikir dan ilmu hati, 2 aja dapat. Orang beramal, pikirnya jalan, tahu hatinya jalan, tauhidnya jalan, 4 dapat. 3 dapat. Ada yang beramal lawan ma'rifahnya, 4 dapat. Jadi 4 ini, 4 gawian sudah orang. Sekali bagawi, 4 ganjaran dapat. Kita isi satu tim. Jadi ibarat orang bagawi, nambah isi gawian 4, lawan isi gawian satu tim. Tasubih mana? Tasubih gawian jangan beirit atau mati. Orang mati nggak masuk kuburan jadi surga. Seorang mati jangan kau atau batis upah. Di antara orang sudah namanya rumah la ilaha illallah, la ilaha illallah nya. Biasanya pokoknya jangan batis lagi upah benar. Terus orang kalau bubuhannya nang lagi hidup, apabila mereka ke kuburan, apabila lagi hidup mereka selalu ingat kuburan tuh kayaknya setiap kali tarihat marista diri. Nah, sudah nangka ini harta ada berguna, sudah nangka ini gawin dunia ada berguna, sudah nangka ini apa-apa kita tinggal. Dulu aku contoh aku ini ada kucing, kamu masih baikkan ini hari-hari misalkan waktu 2 kucing, pas aku mati kan, kan membantu juga kucing ini tengok kita. Coba mana?
marista diri itu, arti marista diri itu akhirnya memperbaiki diri. Apabila orang itu memperbaiki diri, kalau baik, kalau ibadahnya baik juga. Apabila baik, kalau upahnya baik, yuk, itu tak. Apabila kayak mereka ini mati, maka kuburan itu berubah jadi kebun surga. Kan kada sama ada timbang kiamat masuk surga di alam kubur aja surga. Makanya kubur itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Kan orang berdoa, Allahumma inna qabrahu rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufratin nira. Ya Allah, jadikanlah kubur itu menjadi satu taman daripada beberapa taman surga, dan jangan jadikanlah kubur itu satu lubang daripada beberapa lubang neraka. Ilmunya kayak apa? Apabila setiap kali ke kuburan menangis atau menyesali diri atau merista diri, aku selalu untuk saat ini banyak benar kada tapi ingatnya, banyak benar mengalirnya, banyak benar kada ibadahnya. Nah, mati nanti kayak ini aku mabuk dunia hari-hari ini ugawi, padahal ugawi ini apabila aku mati tadi tinggal. Lalu pulih dari kuburan, memperbaiki ibadah, memperbaiki ilmu, itu nah. Kenapa lawas dapat kuburan, itu pulang, mau pulang. Akhirnya setiap masa, setiap saat itu selalu meningkat, memperbaiki baik akhirnya ya jadi kubur surga. Kurang hanya mati, nah masuk kubur, kuring lah, kuring mana kubur senang, kalau urusan kurang kiamat tahu ada juga. Untuk binatang, kuring, yang lain sebenarnya ada rumah. Kuring, ada juga dalam kubur yang bangun, cara jahilan di atas ranjang, tidak dari 10 bandak, makan lengkap, lampu ada. Jadi ada tahu lagi siang malam tuh ada tahu kurang dalam kubur itu bebas, jadi bebas sembahyang ada lagi, puasa ada lagi, apa adalah. Jadi kubur itu tempat menerima. Apabila orang terdapat nikmat, menerima harusnya lapar makan, minum haus. Apabila inya kubur itu banyak terbaik, aja berjari-hari, rumah tuntung aja kurang, aja itu tuh. Kubur itu tempat menerima. Apabila jadi orang itu lagi hidupnya, setiap kalinya bertemu kuburan, ingat suatu saat akan masuk ke dalam situ jua. Lalu memperbaiki ibadah, memperbaiki ilmunya, menyempurnakan ilmunya dan lain sebagainya. Lalu baik kurang tuh, baik amalnya, baik ibadahnya, karena memperbaiki, karena memandang mati-mati. Nah, karena aku kasih tujuan berikan, dan aku berikan kasih tujuan, kadang-kadang punya tenang. Lalu di kadang-kadang kayak apa supaya cara laksana memperbaiki ilmu dan amal. Lalu akhirnya dalam kubur itu kuburan berubah menjadi taman surga. Ada seorang kuburan tidak ada lagi orang. Dan kayak ini dia lagi orang ada lagi amal ibadah kurang, bilik kurang, ada yang jadi ranjang, ada yang jadi tilam, ada yang jadi bidadari, dan amalan hari-hari ini. Ada yang jadi bidadari, ada yang jadi buah-buahan, ada yang jadi pohon, ada yang jadi telaga, ada tempat sumur. Dalam kuburan lengkap. Amal ibadahnya bahari sembahyang sunat ini jadi cangkir. Jadi cangkir di sini. Jadi apa cangkir, apa harta seorang yuk. Kayak di dunia juga, jika menandap di sini cangkir, gawe kayak di akhirat. Nah kayak di dalam kubur. Amun anak pinjaman tidak awak. Kalau dalam kubur kawan sebelah atau assalamualaikum. Akan di apa kalau abang susun seorang kahusan hanya masuk nih, hanya hari ini masuk kubur. Nah,
Thailand nih makacuri kain kapan nih kacuri apa nih kapas di hidung makacur kapas di mata itu tarapong jejer kepala kacur kasih baju ini dulu haus dari kepanasan atau kayak sebelah sebelah di kuburannya kan itu bilang kubur sama kubur sama dalam kubur mah ngatok kayak toko-toko assalamualaikum di jam galas jenang kawan dari gue orang ada udah diajak kurang lagi jangan bisi galas udah diajak kurang lainnya sebelah bunyi gelas bunyi makanan bunyi panderan nah itu enak itu berarti nyaman banget orang ada namanya nyantai rambut nyantai sampai sebelah baunya namanya jadi itu namanya masuk nih di mana ada warung sate kalau mati itu banyak isi sama orang dalam surga tuh dan nanti orang dalam surga itu sesuatu yang ada suah terlintas di pikiran dan tidak suah terlihat kenikmatannya di mata dan tidak pernah terlintas pada telinga tentang indahnya surga dan tidak pernah terbayang kayak apa indahnya surga daripada keindahan dunia yang ada ini masih kalah pada kalau dibayangkan kalimat keindahan surga. Salah satunya orang masuk surga tahu kan hatinya berdetek berat ada barang di depan tolak anak ayam belum pandai ada ayamnya orang dalam kubur kayak itu juga nama sate tanggangan oke dia dari nanti akan kipas nah hanya matinya banyak umur higaan ini perbedaan lapar ya kacuri ini kapas nanti kapas ini pasang orang ya kacuri wah ya kalau tetangga kuburan wah siap noyo di mana ada warung sate sangat kurang mati kata orang mati deh punya kawan ada kawan namanya mati ini macam ada orang hidup juga tapi nak ucok jawab ada lawas lagi ikan di sate ya kawan ya tak yang dalam kubur tuh kayak orang lagi hidup tidak tahu amal dan itu jangan menentukan lagi wahafratan min hufratinira terkadang kuburan itu menjadikan satu telaga satu lubang daripada lubang api neraka alaman nasiyahu atas orang yang lupa lawan suatu atas orang yang lupa bahwasanya suatu saat inya masuk kubur lalu lengah itu ya lengah merasa ada kematian merasa ada keadaan pernah mati keadaan mati lambat dari mati nih lalu lengah karena merasa lawas hanya mati lalu koler apa-apa koler menggawi kebaikan koler membujurkan ilmunya koler serba koler makanya kubur itu bisa menjadikan satu lubang dari lubang neraka bagi orang yang melupakan akan kubur. Apabila orang lupa akan kubur lalu hidup sekalinya namun orang ingat dua kubur karena aku suatu saat masuk masih tujuan pula aku lagi hidup awal lagi ada tenaga membanyaki ibadah mewujudkan ilmunya kita lalu sambil diamalkan ini itu siapa ingat tahun kubur orang itu berbeda mati kuburannya berubah menjadi surga tapi apabila melupakan kuburan maka orang itu apabila mati masuk ke dalam satu lubang dari lubang neraka udah aja kurang aja sedikit aja tuh wahafara Rabi ya kan wahafara Rabi bin Hashim Qobran dan mengulah lubang oleh si Rabi bin Kaisam Qobran dari ulah lubang jadi Ar-Rabi si Rabi bin Hashim ulah lubang untuk kuburan jadi ulah lubang untuk kuburan mau ulah rumah
dalam rumah sidin, dalam rumah diulah sidin lubang kubur, timbah diulah sidin lubang kubur. Bidarihi pakana kama wajada fi qalbihi kisawatan yang silufi, apabila dirasa-rasa sidin, hati sidin koler, awak pengoler, bermasuk sidin ke dalam kuburan, sampai hati ini sampai koler, hanya sidin naik pulang keluar pada kubur. Apabila masih mengoler, berawasan sidin situ umpama 5 hari dirasa-rasa masih awaknya masih mengoler, tetap 5 hari sidin dalam situ keluar dari situ palingan pada waktu melaksanakan ibadah ibadah wajib masuklah. Apabila 5 hari atau 2 hari atau 3 hari hati lembut, hanya sidin keluar pada kubur. Hati lembut itu apa? Awak sampai mengoler. Apabila masih mengoler, bermasuk sidin, ada klop, ibaratnya ini sidin mengutani diri sidin, ada klop sidin, ada klop, siapa yang dipanggil, siapa yang dikawani, siapa kawan. Wahai diriku, sanggupkah dia menyerongan di sini, sanggupkah dia pada bakandar, sanggupkah dia pada anu di sini, sanggupkah dah. Lalu hati takutan sidin, ada yang sampai 3 hari mengandari hati, ada yang sampai 4 hari, ada yang sampai seminggu. Apabila sudah ada yang sampai 1 bulan, apabila dirasa-rasa sidin hati ini sudah lama mau beramal, ada terpaksa lagi, hanya keluar pada lubang kubur, naik ke atas. Apa yang dirasa-rasa karena beberapa hari pindah pengoler, masuk pulang sini. Seorang sedetayo sesuai kehendak, seorang sesuai kehendak. Cuma kulit gue aja menang 3 tolak. Gitu. Kama wajadi qalbihi kisawatan yang silufi, apabila sidin merasakan dan mendapati hati sidin pengoler, maka sidin masuk ke dalam kuburan yang diulah sidin tadi. Wa yatafakkaru fi amrihi, dan sidin memikir, dan sambil masuk sambil berpikir, sambil berpikir fi amrihi pada urusan alam kubur. Dalam kuburan sidin berapa sidin kayak tuh kan, keuntungan di sana tanahnya itu tanah kering. Mulai kita jangan coba-coba lamas mula itu di belakang rumah, mula di belakang rumah, kuburan banyak sudah bandamai seminggu, harus saja mati juga, harus seminggu. Artinya apa? Ulah tapal, ulah tapal ada bapak, ulah tapal, kayak sini kayak itulah, ulah tapal, anak sidin tanah. Mengejek sidin bener kok diri, sidin mengejek diri bener mengoler, bahwa sidin tak kapalan, kopi sidin kapalan, sambil kepikir, nyaman lah mati. Sidin makan diri, sidin bapak dia lawan diri sih, makanya naik masalah. Jadi hujat muntung sidin makan diri sih, makanya siapa lagi nama awan nikah. Kawanan ikan nambah hari ini di dunia, nambah kawan ikan adalah nama walinya andil ikan. Itu orang sini pada anak bini ikan yang asalnya lagi di dunia kawan mati ikan 4 lainnya. Sini memandiri diri sih. Apabila dirasa-rasa hampir mengoler, dia sudah nih untuk melaksanakan kebaikan keluar pada tabal. Karena 4-5 hari umat pulang penyakit. Masuk pulang sidin, masuk situ pulang berhari-hari, hanya 5 hari ada berubah hati 5 hari dalam situ, sampai hati ini yang telah dengan sendiri nggak ada masuk pulang sih. Keluar itu kan padang sembahyang, keluar karena masuk pulang kata bala. Ini kurang hari supaya melatih diri kita awalnya kata bala.
kajiannya apa? Melatih diri supaya takutan dan memikirkan alam kapal itu kan kalau tenang kayak mau tanya diri seorang sangguplah di keserongan, sangguplah di kamar ada kawan, sangguplah di kamar nanti mandiri, sangguplah di kamar nanti makan, nanti minum kada dan heringan aja takutan karena awak hati sendiri takutan apa dia sudah takutan keluar sih berbaik ibadah tambah sampai soalnya karena kan beberapa minggu mau mulai pulang nggak masuk lah kayak itu pak begitu. Wa yatafakkaru bi amrihi wa ma yula fihi min ahwali yaumil qiyamati fala yazalu kadzalika hatta yasbiha wa nazala fihi marratan wasara jangan wasara yaruddu lalu di sini apa pada masalah kubur dan perkara kubur wa mayula dan apa yang berhubungan pada masalah kubur seperti yang berhubungan dengan alam kuburnya apa seperti huru-hara hari kiamat karena huru-hara hari kiamat itu huru-hara yang umum kenapa? Karena mendapati kiamat ini orang-orang aja amlah mereka kopek ada ketemuan kiamat nanti dulu nih kan masih dulu nah amlah artinya apa? Kadang sidin di dalam kepala atau di dalam kuburan tadi selain pada memikirkan keadaan kuburan, sidin memikirkan kejadian, membayangkan kejadian hari kiamat sambil di dalam bagaimana memikirkan supaya diri mau saja. Jadi huru-hara kiamat ini orang-orangannya menemui. Tapi kalau huru-hara alam kubur berataan menemui. Kalau huru-hara alam kubur berataan. Tapi kalau huru-hara kiamat orang-orang aja siapa yang umur paling panjang. Ya, nggak ada menemuinya. Huru-hara masing-masing aja nih. Huru-haranya apa? Duit kita ada. Huru-hara juga ada. Kepala pusing, meneng, iya tak huru-hara juga. Nanti pikir, huru-hara juga. Sambil memikirkan sidin tadi akan huru-hara neraka ya jallu, senang pala ya jallu dan senantiasa kadalika neraka itu aja gawinnya. Amun sidin rasa tapi mata kata basah, bahwa dan tabala membayangkan kiamat sampai mata basah. Sidin tak. Kadzalika hatta yasbaha sampai subuh. Bagaimana menggawin karena akan subuh karena malam tuh ada pelak untuk isya untuk makan untuk apa masuk air ini. Nah, ya pujar sini mandiri diri sih. Nah, kan dalam kubur kayak ini ada malam teh. Keadaan di pandai kada mengawani kada anak bini kada mengawani harta yang banyak kada jual tilam kada jual bantal kada jual kekuli kada jual maka bahagia bantal harga tilam ini ratusan juta di rumah ratusan juta tilam sudah dalam kepala. Nah setelah saya terbawa 100 lah baju harga sekian adalah terbawa. Nah terbawa apa dan kapan sambil memandiri diri sendiri sampai waktu subuh hanya sampai itu keluar pada hari subuhnya anak subuh hanya keluar sini. Terkadang pada waktu dalam tabala tadi kita mimpi sendiri didatangnya malaikat malah buka dibuakan karena menjawab merasa sini kuliah. Tapi kenapa bila anak subuh dibangunkan Tuhan bangun sini keluar belum kan tabala menangis menyesal berlalu memperbanyak amal nangis tetap gitu. Wa nazala hatta yasbiha wa nazala fihi maratan dan terkadang
sidin masuk ke dalam tabalak atau dalam kuburan Waliullah sidin, sewaktu-waktu bisa juga sidin turun dari subuh sampai sebelum maghrib kalau keluar, dan terkadang habis isya masuk hendak subuh kalau keluar. Semakin banyak semakin banyak tapakurnya di dalam, semakin lawas. Ini tapakur dong sih memang hanya tapakur itu hanya sampai mahal kiamat, mahal seorang menghadapi bumi dia ya kayak apa aja itu makam itu pada tahu urusan gimana. Sebelum mati belajar soalnya belajar mati bentar. Olehnya selalu hatta yasbiha wa nazala bihi maratan wasora, dan jadilah gawian sidin angka kaya itu setiap masanya. Makin tua makin berancak menggawi angka kaya itu. Jadi kan secara ada sadar itu sedikit-sedikit sudah menjauhi urusan dunia. Ya, mengurangi bagaul lawan nabi ini, mengurangi bagaul lawan kawanan, mengurangi bapander, banyak baca Quran, banyak baca tasbih, banyak bapander lawan Tuhan, banyak bapander lawan nabi. Jadi kita masih tujuh mencari kawan pander nabi ini tahu tak? Ada orang katanya setiap waktu itu kan ujung asong, nah ada nih tapi tak bisa. Nawan itu malaikat aja, aku gawe ini baca Quran, baca surat itu jadi nawan ini gitu nanti banyakin. Nah itu tak cukup, dan berangkat dunia bersedih di bawah Allah Taala, dan berangkat haji dunia karena Allah, dan juga iman hati pun berseiman, dan mudah-mudahan lagi ya karena Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baqi nabiyina tawil, baqi nabiyina tawil, baqi nabiyina tawil, baqi nabiyina tawil. Allahumma la qulubana bi waliyatika wa man arada al-'abda min ash-shamsi ta'bana wa la rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu bil